wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Adi Amalia SSI dari CGP Angkatan 8 dari SDN 3 Bidang Raya Kabupaten Aceh Timur. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya, yaitu pada modul 1.4 berbudaya positif. Perkenalkan, Ibu Fasilitator saya yaitu Ibu Masniar SPD SDGR MPD dan Ibu pengajar praktik saya Siti Murniati SPD MPD dan saya sendiri Dia Amalia SSI dari CGP Angkatan 8. Sebagai informasi, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan proses yang melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih tentang diri sendiri, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, memindahkan identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran respon ke proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ini yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kasus pertama, presented by Bu Didi dan Maya, di mana Maya terlambat datang ke sekolah, sehingga diberikan restitusi oleh Ibu Didi untuk menyelesaikan permasalahannya. Berikut video restitusi penyelesaian masalahnya.
Kasus kedua, presented by Miss Didi dan Sarah. Sarah adalah siswa yang berprestasi, namun ia salah memakai baju yang seharusnya hari Rabu dan Kamis, yaitu berwarna hitam dan putih. Namun, ia memakai baju hari Jumat dan Sabtu, yaitu memakai baju berwarna batik. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Miss Didi. Waalaikumsalam Sarah. Masuk kelas, silakan duduk. Halo Sarah. Halo Miss Didi. Terima kasih sudah datang ya Nak Sarah. Ibu, Miss ingin membicarakan masalah mengenai seragam Sarah. Hari ini Sarah pakai baju warna apa? Batik. Batik. Seharusnya pakai baju warna putih hitam. Nah, pertama-tama Miss ingin mengatakan bahwa Sarah adalah siswa yang berprestasi ya Nak ya di sekolah ini. Dan Miss juga merasa menghargai kontribusi Sarah. Namun kita perlu membicarakan Sarah untuk menjaga apa? Untuk menjaga keberlangsungan aturan yang ada di sekolah. Ya, Miss Sarah merasa cemas dan malu karena Sarah tahu bahwa Sarah melanggar peraturan sekolah. Saya mengerti perasaanmu Sarah. Sekarang mari kita bahas Sarah, kenapa Sarah memakai baju batik ini Sarah? Apa ada alasan khusus di baliknya Sarah? Saya sebenarnya tidak sengaja memakai seragam yang salah. Saya sedang terburu-buru pagi itu dan tidak memperhatikan seragam yang harus saya kenakan. Saya selalu terlambat, jadi saya langsung pergi ke sekolah tanpa menyadari kesalahan itu. Saya mengerti Sarah. Sekarang mari kita bicarakan ya Sarah tentang pentingnya aturan dan konsekuensi dari pelanggaran ini Sarah. Apa pendapat Sarah mengenai pakaian Sarah hari ini, yaitu memakai baju batik? Seharusnya kan hari ini memakai baju putih hitam ya Sarah ya. Jadi apa akibat Sarah melanggar peraturan seragam ini Sarah? Saya merasa sangat menyesal atas tindakan saya. Saya tahu bahwa aturan sekolah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan setara bagi semua siswa. Iya Sarah, benar. Saya juga mengakui bahwa konsekuensi yang saya terima adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab. Itu sangat baik Sarah. Saya menghargai pemikiranmu dan juga perilakumu Sarah. Berdasarkan percakapan kita ini, saya harus memberikan yaitu teguran tertulis ya Sarah sebagai sanksi kamu melakukan pelanggaran ini Sarah ya. Saya juga akan memberikanmu kesempatan sekali lagi Sarah untuk memperbaiki perilakumu. Apakah kamu bersedia Sarah untuk bekerjasama dengan saya untuk memastikan bahwa perilakumu dalam berseragam ini tidak terulang lagi Sarah? Tentu Miss Didi, saya berjanji bahwa saya akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan sekolah. Saya siap untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk memperbaiki perilaku saya. Saya menghargai niatmu Sarah ya. Saya akan membuat catatan dan juga saya ingin menjadwalkan Sarah pertemuan selanjutnya dalam beberapa minggu untuk memantau perilakumu dan kemajuanmu dalam berpakaian ya Sarah ya, untuk mematuhi apa peraturan sekolah. Tentu Miss Didi, terima kasih atas perhatian dan dukungan Miss Didi terhadap saya. Iya, sama-sama Sarah. Miss juga berterima kasih atas kerjasamamu ya Sarah ya. Saya yakin bahwa kamu dapat belajar dari kesalahan ini dan tumbuh menjadi siswa yang lebih lebih bertanggung jawab jika kamu memilih pertanyaan atau jika kamu memiliki pertanyaan dan juga butuh bimbingan, jangan ragu untuk berjumpa dengan saya atau menghubungi saya Sarah ya. Kita semua ingin melihat kamu sukses. Nama saya Sarah, kelas 4A. Saya senang sekali berdiskusi dengan Miss Didi agar saya dapat memperbaiki perilaku Sarah yang salah dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di Sarah, untuk lebih bertanggung jawab dan memperkembangkan proses belajar yang lebih baik lagi di sekolah. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga membawa perubahan menjadi lebih baik dan berpihak pada murid. Ingat, jadilah guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.